Hai semuanya, izin perkenalkan diri, aku Muhammad Yaki Bagus Triknianto dengan NIM 2103418 dari kelas 1A Pendidikan Geografi Angkatan 2021. Kali ini aku akan membahas salah satu materi dari meteorologi dan klimatologi, yaitu suhu dan alat ukurnya. Mari disimak bersama-sama yuk. Pengertian suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah nilai yang digunakan untuk menunjukkan derajat panas suatu benda. Suhu juga akan menentukan wujud suatu zat tersebut, apakah akan berbentuk cair, padat, ataupun gas. Menurut WMO, World Meteorological Organization, suhu udara adalah suhu yang ditunjukkan oleh termometer yang terkena udara langsung ya, namun terhindar dari radiasi sinar matahari langsung. Kemudian, dalam mengetahui suhu dibutuhkan satuan dalam ukurnya. Nah, ada berbagai satuan suhu. Ada 4. Pertama, Celsius. Celsius adalah skala pengukuran suhu yang paling sering digunakan di seluruh dunia. Celsius memiliki satuan derajat Celsius dengan lambang C. Sebagai perbandingan, dalam skala Celsius, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan membeku pada 0 derajat Celcius. Yang kedua, Fahrenheit. Fahrenheit adalah skala pengukuran suhu yang paling sering digunakan, khususnya di Amerika Serikat nih. Skala Fahrenheit memiliki satuan derajat Fahrenheit dengan lambang F. Sebagai perbandingan, dalam skala Fahrenheit, air mendidih pada 212 derajat Fahrenheit dan membeku pada 32 derajat Fahrenheit. Yang ketiga, Kelvin. Kelvin adalah skala pengukuran suhu yang tidak memiliki derajat loh. Satuan skala Kelvin adalah Kelvin dengan lambang K. Sebagai perbandingan, air mendidih pada suhu 373,15 Kelvin dan membeku pada 273,15 Kelvin. Yang keempat yaitu Raymore. Raymore adalah skala pengukuran suhu yang dikemukakan oleh Antoine Varclos de Raymore pada tahun 1730. Satuan skala Raymore adalah derajat Raymore dengan lambang R. Dalam skala Raymore, air mendidih pada 80 derajat Raymore dan membeku pada 0 derajat Raymore. Nah, untuk satuan suhu yang sering digunakan di negara Indonesia yaitu satuan Celsius. Yuk, sekarang mari kita lihat apa saja sih alat ukur suhu udara. Yuk, mari kita lihat ya kawan-kawan. Yang pertama, termometer maksimum dan minimum. Termometer maksimum sebagai alat ukur suhu udara maksimum yang terbuat dari gelas dengan bejana berbentuk bola dan pada ujungnya berisi air raksa. Yang kemudian, termometer minimum sebagai alat ukur suhu udara minimum yang terbuat dari gelas berbentuk garpu dan pada ujungnya berisi alkohol dan benda penunjuk yang akan terseret oleh alkohol manakala suhu turun dan akan tertinggal manakala suhu naik. Maka benda penunjuk tadi akan menunjukkan suhu terendah dalam kurun waktu pengamatan. Yang kedua, termometer bola kering dan bola basah. Termometer bola kering ini digunakan untuk mengukur suhu udara permukaan. Termometer ini terdiri dari tabung gelas yang di dalamnya terdapat pipa kapiler yang berisikan air raksa. Ketika suhu naik, maka zat cair yang ada di dalam termometer mengalami pemuaian sehingga tinggi air raksa tersebut naik dan menunjukkan skala suhu pada lingkungan tersebut. Kemudian termometer bola basah. Termometer ini digunakan untuk mengukur titik embun dalam udara. Termometer ini sama seperti halnya termometer bola kering. Yang membedakannya,
adalah termometer ini bolanya dilapisi dengan kain yang dijaga agar selalu basah. Termometer bola basah mengukur suhu yang dibutuhkan untuk menguapkan air di kain tersebut. Ketika kelembapan udara kecil, maka air akan mengambil panas dari termometer tersebut, sehingga suhu pada termometer bola basah akan menurun. Nah, itulah mengapa saat siang hari, selisih antara bola kering dan bola basah cukup jauh dibandingkan pada malam hari. Selisih dari suhu termometer bola kering dan bola basah sering digunakan untuk menentukan kelembapan udara atau relative humidity. Yang ketiga yaitu thermohygrograph. Thermohygrograph merupakan gabungan termograf dan hygrograph. Alat ini memiliki fungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara otomatis dalam satu waktu secara mekanis. Prinsip kerja alat ini adalah perbedaan muai logam putih dan logam hitam. Alat ini dipasang di dalam sampar agar tidak terkena sinar matahari ataupun hujan dan angin secara langsung ya. Alat ini mempunyai sensor rambut yang dapat mengembang untuk mengetahui temperatur dengan mencatat secara otomatis. Jika temperatur naik, sensor rambut akan menggerakkan tangkai pena ke atas dan sebaliknya. Sensor rambut pada alat ini juga sebagai indikasi kelembapan nisbi udara. Bila udara lembab, rambut mengembang, menggerakkan engsel, diteruskan ke tangkai pena sehingga tangkai pena naik. Begitu juga sebaliknya. Alat jenis thermohygrograph berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Oke, selanjutnya yaitu bagian alat. Yang pertama yaitu lempeng dui logam atau bimetal. Yang kedua rambut. Yang ketiga sistem tuas hygrograph. Yang keempat sistem tuas thermohygrograph. Yang kelima pena. Lalu yang keenam silinder kertas grafik. Lalu cara kerja. Termograf kenaikan suhu udara menyebabkan keping dui logam memuai dan menggerakkan sistem tuas hingga pena pencatat suhu udara bergerak dan menggores pada kertas grafik. Kemudian yang hygrograph, kenaikan kelembapan udara menyebabkan rambut menyerap uap air sehingga rambut mengembang dan akan menggerakkan sistem tuas hingga pena kelembapan udara bergerak dan menggoreskan pada kertas grafik. Oke, itu dia mungkin pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.